Semuanya, balik lagi di OPSIS, obrolan siswa seru SMA Tarsius Vireta. Halo, nama saya Cindy. Nah, kali ini saya nggak sendirian aja nih. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, ngalahin martabak nih. Perkenalkan, ada Kak Aurelia Alexa. Halo semuanya, salam kenal. Dan juga Catherine Clay. Halo semuanya. Halo, gimana nih kabarnya hari ini? Kabar aku baik banget, kalau Cindy gimana? Aku juga baik dong Kak. Kalau Catherine gimana? Kabar aku juga baik, senang juga bisa datang ke sini sebagai narasumber untuk bertukar cerita pada topik kali ini. Wah, luar biasa sekali ya. Dilihat-lihat kita udah rapi banget nih pakai kebaya. Kira-kira kita mau ngapain ya? Ngapain ya? Nah, pada tanggal 21 April kita akan membahas Hari Kartini. Yeay! Pastinya kita udah tahu dong kalau hari ini tuh Hari Kartini, harusnya udah tahu ini ya. Apalagi kita sebagai seorang pelajar dan Hari Kartini itu sudah kita rayakan sejak kita masih kecil nggak sih? Nah, sekarang aku mau mulai ngobrolnya nih ya. Kalau menurut Catherine sendiri nih, ada nggak sih tindakan yang udah kamu lakuin seperti RA Kartini memperjuangkan emansipasi wanita? Untuk saya pribadi, saya telah memanfaatkan berbagai peluang seperti berani berpendapat, juga bebas bertindak dengan apa yang menurut saya benar, juga mengembangkan pendidikan saya dalam bidang akademik maupun non-akademik untuk meningkatkan kualitas sumber daya di Indonesia. Wah, salut banget nih sama kamu udah bisa ngelakuin hal kayak gitu. Tapi di era globalisasi sekarang ini, ada nggak sih Kak cara untuk membangkitkan semangat RA Kartini? Salah satu caranya menurut saya adalah kita berani untuk menyuarakan pendapat. Mungkin kita sebagai perempuan pernah merasa takut ataupun ragu untuk menyampaikan pendapat karena perempuan dianggap sebagai sosok yang harusnya lebih menerima, lebih maklum. Padahal hal itu tidak seharusnya terjadi lagi. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berani berpendapat. Entah itu kita sampaikan dalam keluarga, pertemanan, ataupun kepada masyarakat luas, ataupun ketika kita berada di dalam suatu organisasi. Dengan berani berbicara tentang emansipasi, hak-hak wanita dan juga kesetaraan gender, kita dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat luas mengenai pentingnya hal tersebut dan juga kita mampu meruntuhkan penghalang yang ada. Semasa hidupnya, opini Kartini pun seringkali ditentang oleh masyarakat di sekitarnya karena dianggap tidak sesuai dengan norma yang ada. Namun beliau tetap percaya bahwa hak-hak kaum wanita haruslah diperjuangkan dan beliau juga percaya dan yakin bahwa wanita itu haruslah berani, rajin belajar dan juga mampu untuk menggapai cita-citanya yang diinginkannya. Wah, setuju banget nih Kak. Berarti kita emang harus berani mengeluarkan pendapat kita ya. Betul sekali. Nah, pasti ada aja dong perempuan di zaman sekarang ini yang menyalahgunakan perjuangan RA Kartini padahal ia sudah berusaha keras demi terwujudnya emansipasi wanita. Kalau menurut Catherine sendiri terhadap hal tersebut itu gimana sih? Saya sendiri cukup prihatin karena atas perjuangan RA Kartini yang telah berkorban keras untuk kita semua, masih ada saja yang belum bisa menanggapinya dengan benar. Tetapi tetap saja ya bersama-sama kita harus merangkul mereka semua agar sadar dan bersama-sama juga melanjutkan emansipasi wanita ini bersama-sama. Wah, setuju banget sih. Mau gimana pun hal tersebut juga bukan hal yang bisa kita benarkan ya. Tahu dong kalau RA Kartini itu sudah mengubah banyak tentang kesetaraan gender. Kalau menurut Kak Aurel nih, apakah kesetaraan gender di zaman sekarang itu sudah terwujud Kak? Menurut saya sayangnya belum ya. Ada banyak sekali contoh simpel mengapa saya berani untuk mengatakan hal ini. Salah satunya adalah stereotip yang muncul di antara masyarakat. Semua orang memandang perempuan itu tugas pokoknya adalah mengurus urusan rumah tangga, mencuci, memasak, mengurus anak, dan lain-lainnya. Sifat perempuan itu pasti lemah, cengeng, sensitif, dan sebagainya. Sementara kalau pria, tugas pokoknya adalah mencari nafkah, bekerja mencari nafkah. Sementara sifat pria itu pasti galak, tidak rapi, tidak boleh menangis, dan juga lainnya. Sayangnya banyak sekali stereotip yang masih melekat di masyarakat Indonesia, terutama kepada mereka yang tinggalnya cukup jauh dari kota. Bener, ternyata kesetaraan gender itu belum banyak terwujud ya Kak. Nah, bicara soal orang yang menegakkan kesetaraan gender dan hak perempuan, apakah menurut Catherine dan Kak Aurel RA Kartini itu seorang
feminisme? Menurut saya sudah jelas benar karena dari cerita-ceritanya saat ia kecil, semangatnya, perjuangannya, dan juga jatuh bangunnya merupakan bagian dari perjuangan hak-hak wanita yang telah ia lakukan selama ini dari masa penjajahan. Kalau menurut Kak Aurel gimana? Menurut saya, Kartini juga adalah seorang feminis. Kita bisa saja menyebut beliau sebagai seorang feminis nasional pertama Indonesia. Beliau sudah memperjuangkan hak-hak wanita Indonesia sejak masa penjajahan. Beliau berani memperjuangkan hak-hak wanita tanpa diskriminasi, di samping tugasnya sebagai seorang istri dan putri dari keluarga bangsawan. Oke, terima kasih banyak nih kepada narasumber kita yang cantik-cantik ini. Berarti di sini kita bisa simpulkan bahwa R.A. Kartini merupakan sosok penting dalam peran menegakkan emansipasi wanita. Walaupun masih banyak orang yang menyalahgunakan perjuangan beliau dan juga masih banyak terjadi ketidaksetaraan gender, tapi dengan ini kita bisa berharap kedepannya lebih banyak lagi orang yang sadar akan perjuangan yang telah dilakukan oleh R.A. Kartini. Terakhir aku ada pantun nih buat kalian. Burung dara cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Dadah.